Oke, kita mulai aja nih Pak. Ini masih terkait tentu saja dengan ASN berakhlak nih. Sebelum kita masuk ke tema utama nih, mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana pandangan Bapak tentang pentingnya core value ASN berakhlak dalam birokrasi modern ini. Mangga. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati para pendengar, pemirsa semuanya. Izinkan saya kebagian sesi untuk menjelaskan ya terkait dengan ASN di zaman birokrasi modern. Birokrasi modern. Boleh saya lanjut? Boleh Pak. Nah, yang pertama barangkali kita harus juga melihat kondisi terkini saat ini sebagai pelayan publik, yaitu istilahnya tuh ASN. Nah, sebetulnya ASN atau aparatur sipil negara ini ada PNS, pegawai negeri sipil, dan ada juga P3K, pegawai dengan perjanjian kontrak ya. Nah, kenapa ini dibedakan? Ini sebetulnya sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat melalui BKN, Badan Kepegawaian Negara, dan juga untuk persoalan strategi pusat itu seperti apa melalui Menpan ya, Menpan RB. Nah, yang perlu saya jelaskan pada situasi saat ini yang kita tahu bahwa zaman ini sekarang kita masuk di zaman zaman medsos, media sosial ya. Zaman medsos, zaman digitalisasi, di mana pada saat ini informasi yang bisa disampaikan bisa langsung mendunia. Sekarang itu tidak lebih dari 5 menit informasi dari satu pelosok wilayah bisa tersebar dan bisa sampai ke belahan dunia lainnya. Itulah yang sebuah miracle juga ya, keajaiban juga, bahwa namun demikian di balik itu ada sebuah tantangan, sebuah opportunity juga sebagai threat juga, ancaman juga, bahwa bagaimana ASN ini harus bisa memposisikan di dalam birokrasi modern. Sebagaimana amanat dari Pak Bupati Bandung, beliau menegaskan bahwa ASN ini harus bisa menjadi servant, public servant. Jadi servant leadership, bagaimana kepemimpinan melayani. Jadi ASN ini adalah abdi negara yang punya fungsi bagaimana melaksanakan pelayanan publik sekaligus juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kita dibekali oleh pemerintah pusat yang namanya core value. Jadi nilai-nilai inti yang harus dijiwai, dihayati, dipatuhi dan diamalkan oleh setiap ASN. Berakhlak itu singkatan sebetulnya, akronim dari orientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, apa hal yang perlu kita optimalisasi dengan core value tadi? Yang pertama, zaman kita ini sekarang itu disebut zaman VUCA. Ya, VUCA ini singkatan juga dari volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Jadi di zaman yang serba berubah, dinamis, di zaman yang ketidakpastian itu semakin tinggi, kemudian zaman yang makin kompleks, kompleksitas sesuatu persoalan tidak selesai di titik itu diselesaikannya, tapi harus melalui pendekatan yang sangat komprehensif ya, berarti kompleksitasnya sangat tinggi. Kemudian juga ambiguity, karena hal-hal yang tidak kita
antisipasi bisa menjadi bola liar. Contohnya hoax. Bagaimana kita juga menangani atau menanggapi atau bersikap di dalam dunia medsos saat ini. Ya. Bagaimana netizen dan sebagainya. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian itu sangat penting ya untuk dalam rangka kita sebagai ASN bisa melaksanakan hak dan kewajiban kita secara optimal. Berakhlak ini juga harus menjadi landasan bagaimana ASN ini melaksanakan tugas tupoksi sebagaimana diatur di dalam Perda tentang SOTK maupun Pergub tentang tugas dan fungsi ASN. Yang lebih detail, setiap lembaga, organisasi perangkat daerah dan sebagainya yang ada di lingkup Pemkab Bandung sudah mempunyai kelengkapan ya. Dengan core value kita melaksanakan tusi kita, pedoman kepada apa yang kita lakukan. Namun demikian, sebagaimana core value tadi, bagaimana juga yang pertama saya bahas satu ya, orientasi pelayanan. Bagaimana bahwa masyarakat ini adalah kalau kita anggap sebagai hal yang perlu kita layani, kita maksimalkan kepuasannya, sehingga salah satu ukuran untuk menilai bahwa pelayanan publik itu sudah baik, kita juga mempunyai adanya indikator SKM, ya. SKM, bahkan sekarang itu ISKM, supaya kepuasan masyarakat itu menjadi ukuran. Kemudian juga kita harus akuntabel. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dari sisi ASN ini memang perlu sekali memahami apa itu akuntabilitas. Sesuatu yang kita kerjakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Aturannya seperti apa, SOP-nya seperti apa, input, output, outcome-nya seperti apa, itu juga sudah demikian diatur, dan ini juga menjadi sesuatu yang harus selalu siap dan kompeten. ASN ini diharapkan punya kompetensi ya. Nah, beberapa hal kompetensi ini berbagai tingkatan. Ada di level paling teknis, kompetensi teknis. Kemudian ada juga di tingkat middle managerial, ada kompetensi manajerial. Dan yang lebih tinggi ada yang namanya kompetensi socio-cultural. Ini punya arti bagaimana seorang kepala OPD atau JPT ya, biasanya sih kepala OPD punya insight, harus punya pemahaman yang lebih luas, tidak hanya dimensi manajerial saja, tetapi bagaimana melihat, memandang masyarakat kita yang majemuk, masyarakat kita yang berbeda suku, agama, ras, dan pemahaman dan sebagainya, sehingga kita bisa tampil seoptimal mungkin di dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai ASN. Kemudian juga harus punya sikap loyal terhadap pimpinan. Bagaimana kita loyal di sini selalu mempunyai loyalitas. Jadi bagaimana pimpinan bisa percaya kepada kita kalau kita tidak menunjukkan sikap loyalitas. Nah, ini salah satu aspek yang mendasari komunikasi, kepercayaan, hubungan antara pimpinan dan bawahan. Kemudian adaptif. Tadi saya sudah menjelaskan ada kondisi VUCA. Ya. Nah, VUCA ini penting. Bagaimana kita harus bersikap adaptif. Lingkungan kita tuh berubah. Baik lingkungan internal, lingkungan eksternal. Apalagi saat ini apa yang terjadi di negara lain, di Eropa langsung berpengaruh terhadap kita. Misalnya permintaan ekspor dan impor itu juga kita selaku pemerintah daerah harus adaptif dengan perubahan-perubahan dan dinamika internal di tingkat kabupaten, regional dengan provinsi, tingkat nasional, bahkan dengan tingkat global. Ya, itu juga yang kita harus adaptif dan juga harus kolaboratif. Kenapa kolaboratif?
sesuatu itu tidak bisa diselesaikan sendiri. Kita perlu bermitra, kita perlu berkolaborasi. Kalau saya singkat dengan ABCGM atau ABCGM, yaitu kita ada akademisi, bisnis, kemudian ada community, ada government, dan ada media. Nah, ini salah satu peran media ini juga bagaimana mensosialisasikan, mempublikasikan, menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan itu bisa diterapkan dengan lebih mudah dan juga dapat dipahami, diterima oleh masyarakat, karena juga ini perlu kolaborasi dengan semua pihak yang bisa sebutkan. Itu hal-hal yang menyangkut core value di tengah-tengah peran kita selaku ASN yang semakin hari menuntut bagaimana ASN ini semakin hari semakin profesional. Oke, baik Pak, terima kasih. Kayaknya senang sekali bisa berbincang dengan Bapak di siang hari ini. Nah, sebelum closing, sebelum tutup nih Pak, mungkin ada pesan dari Bapak nih bagi ASN muda, generasi baru yang energinya masih besar tapi butuh arah supaya mereka tumbuh sebagai ASN berakhlak yang profesional. Sekarang itu quotes of the day lah barangkali. Kalau saya memberi pesan, saya juga akan di Pak Bupati Bandung, bagaimana kita berinvestasi, salah satu investasi SDM. Jadi berpesan kepada ASN-ASN yang masih sangat muda dan menjadi harapan kita semua agar selalu rendah hati, yang pertama. Kedua, punya curiosity, keingintahuan yang tinggi, ya, harus terus belajar. Kemudian yang keempat, dan selalu harus punya berintegritas, ya, kerja keras juga jangan lupa. Itu insya Allah dengan sikap seperti itu, jadi bagaimana membangun karakter yang kuat, ya, tadi rendah hati, kerja keras, selalu melakukan perbaikan, kemudian membina kolaborasi, kerjasama, mendengar, berempati, dan sebagainya. Itu hal yang perlu dieksplor ke depan, bagaimana soft skill ini menjadi salah satu faktor penguat bagi ASN di dalam menghadapi persaingan yang makin kompetitif, menghadapi makin banyak kelangkaan sumber daya, jumlah produk makin banyak, di tengah-tengah VUCA ini, volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Kita harus bisa menjawab dengan dengan VUCA juga, ya, visioner, ya, kemudian kita harus jawab juga dengan understanding, pemahaman yang kuat. Kemudian kita juga harus punya clarity, ya, kejelasan tadi adanya dan sebagainya. Kemudian juga kita harus punya A lagi, yaitu agility. Itu barangkali VUCA dengan VUCA itu juga saya dapat dari kalau nggak salah dari SQ, ya, yang suka ada pelatihan sumber daya manusia. Mungkin demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Sekda dan juga pendengar tidak terasa nih hampir 1 jam kita bersama di acara siang hari ini Talkshow bersama Bapak Sekda, dan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya sudah bisa meluangkan waktu juga, dan semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi cahaya kecil buat kita semua, terutama dan penanda bahwa perubahan selalu mungkin terjadi kalau kita mau. Tadi saya catat asal kita rendah hati, harus belajar dan berintegritas, kerja keras, dan berpikir cerdas mungkin ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi, hatur nuhun Pak sudah hadir di siang hari ini, dan Asri pamit dulu di siang hari ini di acara Talkshow kita di 100,8 Kandaga FM. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang buat semuanya, dan mudah-mudahan kita semua tentu saja selalu diberikan kesehatan, selalu bahagia, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.